ada dua hal, yakni hukum Islam dan hukum di negara kita. Kiai-kiai kita sejak dulu itu tidak pernah membenturkan antara agama dengan negara. Tidak pernah kemudian menjelek-jelekkan negara atas nama agama pun, tapi berupaya dipadukan, berupaya disinkronkan, berupaya digaduhkan. Bahasa pun digaduhkan, dicocokkan, diselaraskan. Maka dikirim wonten namanya Prof. Ibrahim Hosen. Beliau ayahnya Gus Nadir Shah Hosen. Beliau ini nanti jauh karena beliau pernah menjadi ketua komisi fatwa di MUI Pusat. Kata beliau, umat Islam di Indonesia ini menganut ahli sunnah wal jamaah 4 mazhab. Kebanyakan dari umat Islam menikah bermadhab Syafi'i. Maka dalam bab pernikahan nanti yang banyak diulas menikah adalah di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang negara kita, ketika wonten pernikahan dan kemudian dicatatkan wonten catatan KUA, maka disesuaikan dengan kriteria yang terdapat di dalam mazhab Imam Syafi'i, mulai dari kewajiban-kewajiban nikah, misalnya mas kawin dan juga yang lainnya. Ini kriterianya, kewajiban di dalam pernikahan. Kewajiban di dalam pernikahan 4 mazhab itu beda-beda. Yang berlaku di Indonesia, mazhab Syafi'i menikah persyaratan di dalam nikah itu wonten gangsal. Ada 5. Pertama harus wonten yang pertama namanya mempelai laki-laki. Sudah begitu. Sebab biasanya sih kebelet di singganan ini. Kulo niku kalau ada undangan nikah, kulo niku selalu pakai jas. Kenapa? Jangan-jangan kalau calon mempelai suaminya tidak pakai jas, kulo pinjamkan jas. Kulo pinjamkan jasnya. Jangan-jangan sing lanang boten teko. Tapi boten nanti tidak pernah kejadian. Sing lanang mesti teko awal. Sing lanang itu yang laki-laki mesti ngawali datang. Sebab nopo? Sebab ngeten Bu. Orang yang akan menjalani mantenan itu sangat sulit mencari jas. Contohnya kulo dulu, waktu mau menikah, mencari pinjaman jas itu sangat sulit. Zaman kulo kasih derek wonten sewa-sewa ngoten niku. Ya wonten cuma larang-larang. Katanya orang-orang itu dulu sebelum menikah mencari jas itu sulitnya luar biasa. Saat ini orang-orang yang sudah menikah jasnya tuh beliau ini enten sekawan, tapi boten nikah mana? Boten hejo. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua harus ada mempelai perempuan. Cuma mempelai perempuan ini tidak harus hadir di lokasi. Yang ketiga enten wali. Wali ini kalau di dalam mazhab Syafi'i terdahulu. Pertama harus bapaknya. Bapaknya meninggal atau bapaknya tinggal di luar negeri, pindah ke kakeknya.
kakeknya juga sudah meninggal, bapaknya meninggal, pindah ke saudara laki-laki kandung. Kok Niki tidak ada, pindah ke paman. Kok tidak ada, baru kemudian namanya wali hakim, wali kepala KUA. Wali ini kok enten gangsal, ada 5 tingkatan wali. Mulai dari yang pertama ini kok adalah wali kota. Di bawahnya wali kota ini kok enten wali kelas, wali murid, wali santri. Yang paling disenangi oleh para jomblo itu adalah wali nikah. Dan yang kelima adalah wali band. Dan wali, dan itulah wali. Kemudian wali dan orang yang angkat serta 2 saksi ini harus hadir di dalam satu lokasi. Makanya sampai sekarang para kiai kita tidak mengesahkan pernikahan lewat game. Dulu itu tidak sah pernikahan lewat telepon frame. Terosak ini nikah lewat video call betul sah. Karena pernikahan itu harus hadir ketiga-tiganya, mempelai laki-laki, wali dan 2 saksi, tetap dalam satu ruang. Makanya dulu ketika awal pandemi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah sallallahu alaihi awal pandemi ada satu rumah sakit dan mereka enten satpam. Satpamnya ternyata satpam rumah sakit setelah diperiksa positif. Padahal kurang 5 hari pernikahannya. Akhirnya kali pihak rumah sakit mereka dikarantina, diletakkan di dalam satu ruangan. Tapi pernikahan tidak bisa ditunda. Kenapa? Undangan menyebar. Akhirnya kali kepala KUA niku dinikahkan melalui video call WA. Jadi yang laki-laki niku dikirimi pakaian mantennya niku ala adat Jawa, dalam belangkon, nabi lampi Jawa. Cuma karena tidak ada kerisnya, itu pakai begil-begilan adiknya. Dan dia tergantung zamannya kan senjata, ini kan senjata merupakan keris. Itu dinikahkan melalui video call. Terus kemudian viral ini nyampe ke bukti-bukti. Begitu nyampe kepada saya beritahu, tolong ini secara pernikahan, secara fikih, nanti setelah pandemi atau setelah orang ini dinyatakan sehat, ketika pulang diakad balik, diakad pulang. Cukup 4 orang, wali, mempelai laki-laki, 2 saksi. Tapi alhamdulillah itu kemudian selesai dan pernikahannya tetap dilakukan dalam satu majelis, dalam satu tempat. Kemudian menurut menikah enten sirat ijab qabul. Ijab qabul itu angkat tuka wa zawwaj tuka meneriku. Yang laki-laki menjawab mobil pernikahan. Kalimatnya pendek, tetapi oleh calon suami ini dihafalkan sampai 1 bulan. Menghafalkan 1 bulan mobil pernikahan, hanya cuma dipakai sekali. Dan itu berbeda, Masya Allah. Karena saya sering mengangkat itu. Terus begitu saya pegang tangannya, itu berkumeringat. Berkumeringat
panas. Kalau kata orang Jawa aku panas. Kalau kata orang Madura panas telok. Sing leres yang putih. Dalam dingin dulu nopo panas dulu. Kalau Jawa aku panas. Kalau Madura panas telok. Yang betul si Budi. Yang betul yang versi Madura. Buktinya dalam bahasa Indonesia orang ini terkena panas dingin, bukan dingin panas. Ini nama buatan. Gila sebetulnya orang itu. Pulau Kalimantan ketika ada pernikahan menggunakan mazhab lain, di mazhab lain itu ada yang cuma wali tanpa saksi, wonten yang saksi tanpa wali. Jangan sampai begini. Pulau Kalimantan tetap mengikuti mazhab Syafi'i dan yang disahkan oleh negara kita adalah yang mazhab Syafi'i. Menurut saya, kadang ada orang yang saking senangnya kepada perempuan lalu orang tuanya tidak setuju, akhirnya dibawa nikah lari, kawin lari. Kawin lari itu kasihan Pak Menterinya di balik payung. Lan beca materi semuanya mau jadi itu semua. Hari ini menurut saya, hari ini sampun wonten undang-undang. Kalau ada laki-laki menikah tanpa persetujuan orang tua, yang kita kenal dengan istilah kawin lari, lalu orang tuanya ini melapor ke polisi, anaknya dibawa kabur, yang laki-laki terluka. Benar. Makanya sejak enten undang-undang ini, saya tidak pernah mau menikahkan pasangan yang tiba-tiba datang mau menikahkan kalau beribu. Kenapa? Khawatir membawa kabur anaknya orang yang menikahkan di pulau, orang tuanya melapor polisi, yang laki-laki kena singkatkan BPN. Dan pulau sebagai ketua komisi fatwa ditangkap polisi, terus opo kata dunia. Gila opo mau urusan karo polisi. Tak melok-melok nikahi malah naik apa nih? Naik nikah itu tempur. Jadi sekali lagi hari ini kalau Kalimantan sampun boten wayahe, sampun boten musim kawin lari itu boten musim. Saat ini kawin santai, kawin lombok, kawin gimana? Gimana jangan kawin lari, sing resmi kok. Ada saya mau baca begini. Nah, kenapa kok di dalam pernikahan itu harus ada wali, harus ada saksi? Hampir semua ulama dikarenakan perempuan itu adalah ciptaan Allah yang mulia. Perempuan itu adalah sesuatu yang derajatnya ditinggikan di dalam agama. Maka harus ada saksi, harus ada wali. Bukan sakit. Perempuan dengan sak pena itu bukan sakit. Harus komplit, harus disertai dengan wali dan saksi. Berikutnya di fatwa MUI ini kok sampai tegang sedoyan ini nopo ini dalam nopo iling zaman nom-noman priye. Kemudian menurut saya di Indonesia ini terkadang ada perjodohan pertemuan antara lelaki muslim dengan perempuan non muslim. Kalau saat ini jenis nonis itu non Islam. Cuma non
hedonis bukan sebutannya. Atau sebaliknya, yang pria non muslim, yang perempuan muslimah. Apakah ketemu kampus, atau ketemu di tempat kerja, atau kepanggilan undi, lalu mereka ingin berjodoh. Kelerasan. 1 tahun yang lalu Fakultas Hukum UNER itu membahas masalah ini. Perwakilan Saking Islam kelerasan dari Komisi Fatwa, dari perwakilan Katolik untuk seorang Romo. Seorang Romo nopo. Romo itu pastor dari agama Katolik yang tidak menikah. Sebutannya nopo. Makanya Bu, kalau enten kiai jangan ditambahi Romo di depannya. Romo kiai betul. Apa tidak pantas? Biasanya bukan tidak pantas, tetapi terjadi kontradiksi. Apa kontradiksinya? Kontradiksinya itu nek Romo itu boten nikah. Nek kiai pengen misalnya 10, lo ustad kalau misalnya kiai. Oh, segala terus banget gitu. Terus lo ustad, pokoknya saya ketinggalan Romo lalu wanita pun gak ada. Jadi sekali lagi perwakilan Saking Protestan wonten pendeta saat diskusi tentang itu, semua agama itu sepakat. Islam itu melarang umat Islam menikah dengan agama lain. Aturan di dalam Bible itu kitab mereka, baik perjanjian lama namanya Old Testament, Inggris seperti ini. Perjanjian lama itu sama juga dilarang. Cuma memang Katolik itu ada sedikit kelonggaran, tapi syarat di dalam Katolik itu yang pihak Katolik harus tanda tangan, tetap mempertahankan keimanannya saat anak-anaknya belok keimanan Katolik dalam agama mereka. Makanya kalau menikah dengan beda agama, mereka akan mempertahankan agama dan saat anak-anak. Dan saya leras ayat ini, dua kalimat dengan leras. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian laki-laki menikah dengan perempuan yang menyembah selain Allah sampai mereka mau beriman, kecuali merek syahadat, kecuali mau datang untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kalau sering ini mengikuti di beberapa masjid, misalnya di Al-Akbar dan di masjid yang lain, untuk kemudian menikah secara Islam. Secara Islam pun lepas, cuma tetap perlu hati-hati. Jangan langsung menikah karena mengaku Islam, diuji dulu. Khawatir nopo? Khawatir nanti ketika punya anak satu, punya anak dua, balik agamanya. Nah, ini yang kemudian kalau bisa memberatkan. Ini kok sampai tegang sebelum itu nopo? Nopo kalau dengan materi, betul deh. Padahal ini bahas bab kita tegang sebelum itu. Monggo salawatan balik. Wassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa
seperti ayatnya, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Terus kalau kalian jenengan tetap ikhtiar meminta kepada Allah agar mencari yang seiman, karena di dalam agama lain pun sebenarnya mereka tetap ingin pernikahan itu satu agama. Ini yang kemudian dijadikan dalil bahwa baik perempuan non-muslim atau laki-laki non-muslim itu tetap tidak diperbolehkan. Cuma gimana? Karena mereka sudah kandung senang ketika mereka menikah, mereka ini kesulitan mendapatkan surat nikah dan tidak tercatat dan buku keluarga dan kartu keluarga. Akhirnya mereka itu menikah di luar negeri, karena di luar negeri itu legal, diizinkan. Begitu masuk ke Indonesia, pencatatan sipil boten saged kecuali mencatat. Demikian halnya kemarin yang sudah masuk ke pengadilan di Surabaya, akhir itu. Terus sekali lagi, hari ini ketika pengadilan di negeri kita ini dengan alasan administrasi, maka benteng terakhir itu Pulau Kalimantan dengan dalam keluarga. Pulau Kalimantan dengan yang berusaha betul menjaga agar anak-anak kita menikah dengan sesama muslimnya. Fahim tuh? Apakah ini kemudian tidak suka dengan agama lain? Nah, ini ayatnya ini. Terus terkait dengan hubungan kita dengan non-muslim, itu ada dua wilayah. Apa mawon? Wilayah ibadah dan wilayah sosial. Kalau di wilayahnya itu ibadah, maka yang berlaku lagu dinukum waliyadin. Agama kita Islam sesuai dengan keyakinan kita, yang Kristen sesuai dengan keyakinannya, yang Konghucu sesuai dengan keyakinannya, yang Buddha, yang Hindu sesuai dengan keyakinannya. Tapi kalau itu ranah sosial maka diperbolehkan. Panjenengan jual beli motor dengan non muslim silahkan. Kulo kalau mencari laptop, sebab kulo kalau mencari laptop baru itu kan terlalu mahal, maka kulo mencari yang second. Beberapa kali kulo membeli second masih bagus, ternyata non muslim. Saya beli, kenapa? Untuk urusan jual beli ranah sosial ini boleh. Yang tidak boleh urusan agama. Nikah itu wilayah putih, pernikahan ini wilayah agama, wilayah ibadah. Kanten menopo ibadah paling panjang itu ibadah nikah. Ibadah sholat 5 menit 10 menit. Ibadah haji 40 hari paling banyak. Tapi ibadah pernikahan puluhan tahun, bahkan sampai kelak ke dalam surga Allah. Pegang malih ini nawar ini. Fatwa berikutnya adalah soal kawin mut'ah, nikah mut'ah. Bahasa yang lain adalah kawin kontrak. Nuhun sewu, kulo ngeten niki, elek-elek ngeten niki, kulo niki mantan kontraktor. Karena kulo pernah tinggal di kontrakan. Terus disebut nopo kontraktor. Nopo kawin kontrak ini kok? Kawin kontrak menikah adalah pernikahan dengan batas waktu tertentu. Misalnya enten pernikahan, saya nikahkan kamu dengan anak saya selama 1 bulan. Itu namanya kawin kontrak.
saya nikahkan kamu dengan perempuan itu sampai punya anak. Kalau kontrak pernikahannya ini selesai, maka otomatis ketalak, otomatis terpisah. Ini bodan paham. Ini bodan paham. Ini sekali lagi di dalam Islam ahli sunnah tidak diperbolehkan. Tapi wonten di antara umat Islam, aliran umat Islam yang memperbolehkan, yakni saudara-saudara kita dari Syiah. Syiah itu memperbolehkan kawin kontrak. Tapi setelah dikonfirmasi, orang Syiah banyak yang tidak mengamalkan. Di Jawa Timur ini proses satu kampung, biasa di kampung itu melakukan kawin kontrak. Dulu orang-orang yang kesana mas kawinnya itu mesin jahit. Jadi nikah kawin kontrak, mas kawin mesin jahit. Setelah kontraknya selesai, yang perempuan punya pekerjaan mesin jahit. Saat ini proses masih ada, tapi berganti bukan mesin jahit. Apa? Vario saja. Vario, kalimpin, kali apa? Bio. Kali itu ganti aqua galon, pabrik galon itu sulingan kayu. Terus begitu tercerai, perempuannya punya pekerjaan. Di mana? Tidak perlu saya sebutkan. Maka menggunakan seorang atau rosil. Intinya sekali lagi, di dalam agama kita pernikahan semacam ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Tujuan pernikahan di dalam Islam itu adalah ibadah sampai di dalam surga Allah kelak di akhirat. Amin Allahumma. Kau salawat balik. Untuk panjenengan bisa mudah ke Mekah ke Madinah, panjenengan doa ya Rabbi bil Mustafa. Tetapi ada kalimat yang diganti, yaitu ya Rabbi bil Mustafa ballighna Makkah wal Madinah waghfir lana ma madha ya Rasulullah. Kalimat makrosigana itu diganti dengan Makkah wal Madinah. Alhamdulillah yang mengamalkan doa ini, alhamdulillah oleh Allah diberi mudah. Kalau bagi contoh, ya Rabbi bil Mustafa ballighna Makkah wal Madinah